Sudah menyambung. Di sini dari saya memperkenalkan di sekolah, yaitu bentuk dukungan yang dilakukan kepala sekolah untuk pengembangan diri Dewan Guru SDN Kebakalan, yaitu ini Bapak. 1. Memberikan informasi tentang kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dindik atau lembaga swasta yang relevan. Yang kedua yaitu memberikan dukungan penuh kepada Dewan Guru yang ingin mengembangkan diri dalam bentuk persetujuan sebagai contoh PKB, PPGP, dan workshop yang lain. Itu. Kemudian bentuk kegiatan pembiasaan SDN Kebakalan, ya setiap 1 minggu itu bergiliran. Ya, waktu hari Senin itu ada upacara bendera. Yang kedua, kegiatan senam hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Yang ketiga, kegiatan istighosa itu hari Kamis dan Asmaul Husna. Yang keempat, kegiatan Yasin dan Tahlil itu hari Jumat. Dari di sini kegiatan kita itu sudah penuh 1 minggu. Tapi waktunya itu sebelum KBM. Jadi sebelum jam 7 anak-anak itu sudah hadir semua, siap. Setengah 7 itu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian prestasi siswa dan guru SDN Kebakalan. 1. Juara 3 lomba MC tingkat kecamatan. 2. Juara 2 lomba Panca Prastya Korpri tingkat kecamatan. Yang siswanya yaitu 1. Juara 2 lomba Banjari tingkat kecamatan. 2. Juara 3 lomba Drum Band tingkat kecamatan. 3. Juara 3 Hafidz Quran tingkat kecamatan. Yang keempat, juara 3 lomba tari tingkat kecamatan. Yang kelima, juara 3 duta literasi sekolah. Itu dari saya. Sudah, Bapak. Visi misinya Bu, visi misi apa Bu sekolah? Iya Bapak. Visi misi. Oh, visi misi. Visi misi adalah unggul dalam prestasi, cerdas, terampil, iman dan takwa, akhlak mulia. Saya benar mana gitu. Kemudian misinya, sudah. Salah yang pandang. Nah, ini itu tadi visi. Misinya itu adalah mengembangkan dan meningkatkan pengalaman ajar agama untuk mewujudkan intak iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mendidik dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, terampil, dapat menempatkan impact
atau iman dan bertakwa berdasarkan berestetika sehat jasmani dan rohani. Sekarang profil, Pak. Ada itu tadi. Ya, ini masalah profil sekolah, Bapak. Nama sekolah SDN Kebakalan, NIS itu 0081 1770 312. NSS-nya 10150204026. Provinsi Jawa Timur. Otonominya Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Porong. Desa Kelurahan Kebakalan. Jalan Margo Utomo nomor 22. Kemudian 9 kode pos 61274. Nomor telepon, ini nomor telepon lama, nomor telepon sekolah yaitu 0343 850239. Ya sudah, Bu. Emailnya, Sudah, emailnya cukup. SDN Kebakalan. Ya sudah cukup. Sudah ya? Lanjut. Cukup ya? Ya. Ya, sudah Pak. Coba ini diputar semua nih. Profilnya ini putar semua. Ya. Sudah. Kita lihat Ini pagar di depan, ya depan. Nah, ini dulu pagarnya bawah saja, yang atas itu dibantu wali murid sebetulnya itu, enggak seperti. Nah, ini ruang kepala sekolah dan ini ruang dewan guru. Ya, terus ini musola. Musola ini dibantu wali murid juga tahun 2018. Ini UKS, ya UKS-nya satu ruang, dalamnya juga ada kamar mandi, 2 kamar untuk periksa anak-anak barang yang sakit. Ini meja yang bertugas di situ. Ini kalau ada tamu, apa itu penyuntikan anak-anak itu. Timbangan, kamar ini kamar perempuan. Barangkali anak-anak kalau upacara itu biasanya ada yang apa ya sakit, perutnya sakit, apa itu di situ. Ini parkir sepeda guru. Kemudian ini ruang pramuka. Ruang pramuka gandeng dengan TU, ruang TU dan laboratorium komputer. Ini ruang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 2. Jadi satu baris ini ruang kelas 1, 2, dan 3. Di depan juga ada tempat cuci tangan itu, wastafel. Ada taman, tempat sampah. Ini ada tempat sepatu anak-anak. Terus ini WC. WC anak laki-laki dan perempuan dan WC umum. Kemudian masuk ini perpustakaan dan ruang BP. Dalamnya terus ini ruang kelas
6, kelas 5, dan kelas 4. Ini di halaman ada banyak banner, papan-papan, ya, papan visi misi, terus bebas narkoba. Kemudian ini lapangan voli, dan ini anak-anak bermain. Ini tempat wajib anak datang langsung mencuci tangan di situ. Ini WC-nya. Kamar ini perempuan, dan ini kamar mandi, kamar WC anak laki-laki. Nah, ini gudang dan tempat sepeda anak-anak. Depannya ini ada kantin. Nah, ini kantin 4 lokal ini. Nah, kemudian ini pengolahan sampah. Ya, di belakang. Di belakang perpustakaan. Di sini sudah ya. Ya, terakhir sampah, pengolahan sampah. Sampun, Bapak. Sudah ya? Oke. Oke. Ya, saya rasa dengan presentasi ini menunjukkan bahwa sekolah SDN Kebakalan ini menunjukkan sarana prasarananya ini lengkap ya. Jadi, sudah dikatakan lengkap, ini terlihat semua tadi. Dan ternyata menurut penegasan dari kepala sekolah, ini ada kontribusinya dari komite juga ya, termasuk musola. Ini ternyata kontribusi dari komite. Kemudian untuk papingisasi lantai halaman itu juga dari komite, Bu? Dari komite. Ya. Kemudian seperti tadi tempat parkir, kemudian apa namanya UKS, musola sudah ya, ruang komputer, ruang pramuka, ini semua dari komite atau dari pemerintah, Bu? Gini, Pak, kalau musola itu usulan Bu Lurah itu dulu itu anaknya masih sekolah di sini, jadi wali murid itu diajak rapat di sini, ya termasuk apa ya, komite paguyuban itu semua. Kemudian Bu Lurah nyumbang soko, pintu itu dari Bu Lurah. Kemudian yang lain itu ditampung oleh komite sendiri. Mungkin lupa komite itu kalau nyumbang segala macam itu. Itu. Jadi sekolah itu tinggal apa ya, guru-guru itu bantu karpet dan apa kemarin itu. Itu. Ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Berikutnya dilanjut tanya jawab, Pak Nggih. Ya. Pak Dede, dilanjut tanya jawab ya. Monggo. Ya. Baik. Bu, dilanjut tanya jawab ya. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, Bu, tentang kedisiplinan siswa ya. Coba Bu jenengan ceritakan untuk membangun kedisiplinan siswa ini yang jenengan sarankan kepada guru-guru ini dalam penyambutan siswa mulai datang sampai masuk kelas sampai dimulai pembelajaran, ini jenengan ceritakan Bu bagaimana Bu?
Ya gini, Iya. awalnya tahun ajaran baru kita kan mengadakan rapat bersama Dewan Guru. Kemudian memutuskan tugas-tugas atas, terus kita memberi apa itu peraturan-peraturan termasuk apa tata tertib kelas itu harus membuat dan di print di apa ya di Gora setiap kelas ada. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya kita tuh setiap minggu itu kan ada upacara. Kita itu menyampaikan di situ. Jadi apa anak itu yang kurang harus kita ingatkan. Nah, kedisiplinan tata tertibnya itu setiap kali hari Senin itu pasti ada. Contohnya kalau ada upacara anak yang apa ya kurang disiplin, cara baris berbaris atau itu waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu nasional itu. Di situ. Gitu. Sekarang secara khusus Bu, penyambutan anak-anak, kehadiran anak-anak ini mulai dari masuk ke halaman sekolah, masuk ke kelas, pembelajaran. Ini bagaimana mengaturnya? Ya, mulai dari sampai dengan pulangnya nanti. Ya. Ini Bapak, Ya, saya mengadakan masuk. piket. Jadi guru itu setiap hari itu ada guru 3 yang piket di situ, berdiri di depan kelas, di depan gerbang. Kemudian anak itu sepeda harus turun dan mengucapkan salam, terus salim, terus cuci tangan. Setelah itu sepeda harus dituntun sampai ke tempat parkir sepeda anak-anak. Itu masuk kelas, Kalau masuk kelas anak-anak dulu? Ya, ini sebelum masuk kelas harus bersih dan sepatu harus dilepas. Ini dan kelas harus rapi. Itu. Setelah anak-anak sudah masuk jam masuk pelajaran, setelah kegiatan yang lain masuk, anak-anak harus mengucapkan salam bersama-sama kepada Dewan Guru atau Bapak Ibu Guru. Setelah itu berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian setelah pulang Bu, anak-anak itu bagaimana? Ya, pasti anak-anak itu kalau pulang disuruh berdoa bersama-sama, kemudian merapikan, yang piket itu merapikan kelas, harus piket membersihkan kelas, sehingga anak-anak itu terlatih setiap waktu, setiap hari itu bersih. Itu. Berarti pulang itu sekolah sudah dalam keadaan bersih Bu ya? Bersih, ya. Kemudian sampai ke gerbang, ya. Terus untuk pulangnya ini bagaimana Bu? Apa sudah sendiri-sendiri? Apa masih ada pengawalan? Ada pengawalan. Ya, ini siapa yang mengawal? Satpam. Satpam itu setiap waktu ada tamu juga harus lapor pada Satpam. Ya, Satpam. Kemudian penjemputan anak biasanya kalau dijemput orang tua, kalau belum datang orang tuanya, anak tidak boleh keluar. Oh, nunggu jemputan. Ya, harus nunggu jemputan. Anak ini nunggunya di mana, Bu? Di halaman? Ada tempat. Oh, ada ya, tempat. Ada tempat untuk penungguan. Oh, gitu. Yang bawa sepeda ya pulang bawa sepeda, tidak boleh bergurau di jalan. Menyeberang dengan satpam gitu. Dan di depan tidak ada orang berjualan, jadi jalan ini kan sempit. Jadi tidak boleh orang jualan itu di jalan, tidak boleh. Sudah ada kantin di dalam. Oke, ini tentang disiplin ya, disiplin waktu. Kemudian sekarang untuk
mengantisipasi atau menanamkan disiplin berpakaian, Bu? Coba ceritakan. Oh iya, Disiplin berpakaian. Insya Allah di sini itu anak-anak itu enggak ada yang pakaiannya itu tidak seragam. Semua anak itu pasti seragam. Cuma kadang-kadang kaos kakinya itu sudah molor. Itu ada kok, suruh beli. Itu dari rumah harus baju itu rapi, berseragam, bersepatu itu. Nah, untuk menanamkan itu, Bu, apa yang yang diberikan kepala sekolah kepada guru-guru untuk menanamkan anak-anak kok bisa berseragam semua gitu? Ya, gini Bapak. 1 minggu itu ya Senin Selasa itu anak-anak harus pakai merah putih. Selasa Rabu batik dan Rabu Kamis batik, Jumat Sabtu pramuka. Selain itu yang pakai waktunya olahraga pakai baju olahraga. Kemudian ada, Bu, dari sekian siswa itu yang tidak seragam begitu ada? Alhamdulillah, anak-anak itu pakai seragam semua. Itu. Mungkin karena ya kedisiplinan dari guru itu, jadi anak tidak ada yang lainnya. Gitu ya. Ya. Kemudian sekarang kedisiplinan terhadap aturan tata tertib, Bu. Iya. Itu bagaimana menurut Ibu? Bagaimana cara menanamkan anak-anak bisa semuanya tertib terhadap aturan. Ini apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Ya, setiap guru itu harus mengingatkan anak-anak didik kita. Jadi bu guru itu tidak enggan untuk mengingatkan anak didik kita setiap waktu pelajaran itu anak-anak itu tertib. Karena apa? Gurunya itu aktif dalam mengajar. Jadi anak itu supaya kegiatannya itu lebih aktivitasnya. Jadi tidak ada anak itu yang tidak patuh pada guru. Sama seperti itu. Baik, berikutnya Bu. Sekarang untuk membangun agar anak-anak nanti punya sikap atau punya akhlak yang baik, ya. Kemudian punya sikap tanggung jawab yang tinggi, kemudian juga tangguh. Ini apa, Bu, kira-kira yang banyak lalu dengan sarankan kepada guru? Ya. Apa? Ini ada literasi. Kemudian setiap hari Kamis itu Asmaul Husna dan ada berdoa. Anak-anak itu menghafalkan surat juz amma itu, kemudian tahlil itu, sehingga anak-anak itu jiwanya itu sadar lah. Enggak ada anak itu, pasti anak itu ada yang nakal, itu ada, tapi guru bisa mengarahkan seperti itu. Jadi anak itu bagaimana pengertiannya, dikasih pengertian supaya anak itu patuh dan rajin, dan pada guru itu sopan santun itu. Kemudian untuk melatih anak-anak agar taat beribadah, Bu, apa yang dilakukan oleh guru-guru? Ya, setiap hari setiap hari waktunya agama kelas 1 sampai kelas 6 itu biasanya diajak sholat duha. Kemudian jam 12 mau pulang diajak sholat zuhur berjamaah. Itu. Jadi sudah tahu kalau waktunya agama berarti anak-anak itu membawa, yang perempuan bawa rokok, yang laki-laki membawa sarung.
seperti itu. Kemudian sekarang untuk membangun agar anak-anak nanti setelah lulus ini punya tanggung jawab yang tinggi dan punya apa namanya motivasi yang tinggi. Ini apa Bu yang jenengan selalu tanamkan kepada guru-guru? Ya, ini supaya Bapak Ibu guru itu dalam mendidik itu dengan yang baik, memberi saran-saran pada anak-anak, memberi pengertian, kemudian memberi wejangan bahwa ini contoh yang jelek, ini contoh yang bagus. Anak-anak itu harus milih, harus membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Itu disampaikan pada saat apa, Bu? Ini biasanya itu kan ada rapat Dewan Guru. Ya, awal tahun, kemudian waktu mau KKG Mini, kemudian mau ujian awal dan ujian akhir, itu biasanya itu kita rapatkan. Itu dengan memberikan saran kepada guru, gitu ya. Nah, kemudian oleh guru itu diterapkannya pada saat apa, Bu? Agar anak-anak punya rasa tangguh dan bertanggung jawab. Ini waktu ujian. Waktu UTS, waktu UAS itu. Jadi anak itu punya tanggung jawab, menjawab sendiri dan tertib, itu tidak ada yang nyontek temannya, jadi percaya diri. Pada saat UTS. Iya. Kalau ulangan harian enggak, Bu? Ya, kebiasaan di kelas itu ya seperti itu. Sudah, itu aja ya. Pada saat UTS saja ya, mengukurnya ya. Ya. Jadi, setiap hari pembiasaan karakter itu, Pak. Pembiasaan karakter. Ya. Nah, kemudian sekarang untuk membangun anak-anak nantinya setelah lulus itu agar punya keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, kemudian punya jiwa yang kritis, kemudian juga kreatif. Itu apa, Bu, yang jenengan selalu sarankan kepada guru-guru? Ini anak itu harus punya prestasi. Kadang-kadang anak itu dilatih untuk bercerita, untuk membuat keterampilan sesuai dengan bakat anak-anak. Nanti itu kalau guru itu memberi kelihatan anak itu yang bakat dan enggak itu ada. Contohnya ini kegiatan pramuka, itu supaya anak itu nanti dibawa ke SMP-nya harus diberi kemah. Nah, itu waktu perkemahan itu kan ada pembelajaran, itu ada keterampilan menyanyi, ada keterampilan menjawab soal-soal, memasak, seperti itu. Jadi cerdas cermat itu. Itu ya. Kalau dalam proses belajar mengajar. Proses dalam belajar mengajar ya melatihnya biasa. Bagaimana, Bu? Yang jenengan sarankan? Memasukkan budaya literasi sebelum pembelajaran dimulai. Itu ya. Baik, kita lanjut. Tadi setelah kami wawancara dengan stakeholder, paguyuban, komite, dan alumni, itu ternyata kan sekolah panjenengan ini dalam hal bully atau perundungan ini hampir tidak pernah terjadi. Nah, sekarang upaya apa, Bu, yang jenengan selalu tanamkan kepada guru-guru agar nantinya sekolah kita ini nanti tidak terjadi
apa namanya, pembulian dan perundungan. Ini upaya apa Bu yang jenengan lakukan? Apa Pak? Usaha apa supaya di sini tidak ada pembulian dan perundungan? Apa? Bisa langsung diwakili oleh yang bersangkutan, tidak apa-apa, itu Bisa. wakilnya. Ya bisa diwakili bisa. oleh. Iya, boleh. Tidak harus Ibu yang jawab. Wakilnya jenengan mempercayakan siapa wakilnya. Boleh. Baik, Bapak, saya Bu Nur Soleha. Saya akan Ya, membantu nanti menjawab. jenengan kalau sudah Ya. mewakili kepala sekolah tidak boleh mewakili guru ya. Oh gitu. Ya no. Masa Bagaimana? guru Bagaimana? harus Pak Happy aja, tak? Pak Pak Happy Khairul. aja. Jadi Baik, begitu. digantikan teman yang lain, Bapak, kalau Oh begitu. gitu, nggih. Ya, ya tinggal milih wakili kepala sekolah apa milih wakili guru gitu. Kok sampai Nggih. wakili kan? Nggih, harus ada yang ditunjuk Bu. Nggih. Monggo, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak, dibantu Ibu kepala sekolah. Nggih. Mungkin yang dipertanyakan tadi, Upaya apa untuk mengatasi agar tidak terjadi pembulian di sekolah? Mungkin yang sering kami lakukan pembiasaan di sini, yaitu yang pertama menerapkan budaya karakter. Yang pertama mulai dari anak masuk ke gerbang sudah diajari mengucap salam kepada Bapak Ibu guru, terus berjalan melewati halaman itu tidak boleh sepeda dinaiki karena halaman adalah tempat orang untuk berjalan. Jadi mungkin nanti di masyarakat atau mereka terbiasa seperti itu dan sampai parkiran dan melakukan pembelajaran. Dan di dalam pembelajaran kita selalu menerapkan kita ini satu keluarga, kita ini sama. Jadi anak-anak diterapkan seperti itu, intinya seperti ini. Supaya tidak ada yang namanya anak itu kayak tukaran, kayak ilo-iloan seperti itu. Kalaupun itu terjadi dalam skala kecil dan itu bisa ditangani oleh Bapak Ibu guru walas ataupun guru mapel ketika terjadi seperti itu. Jadi kalau tidak ada namanya tukaran anak kecil itu sangat tidak mungkin. Jadi tetap masih dalam dalam skala kecil yang bisa teratasi oleh Bapak Ibu guru. Mungkin seperti itu Bapak. Kemudian seperti poster-poster pencegahan perundungan pembulian itu ada Pak di sana? Alhamdulillah ada Pak. Di mana? Ada. Dipasang di mana? Itu diletakkan di tembok yang hampir semua terlihat. Nah, dengan gambar-gambar lucu kalau nggak salah itu Pak. Gambar-gambarnya ya sesuai dengan porsinya anak-anak. Tapi tentang bullying, tidak ada kayak, ya intinya tidak ada kayak ngilokno bahasa itu Pak. Kayak mencela kekurangan. Misalnya ada anak seperti apa itu tidak boleh dipanggil dengan nama kekurangannya. Mungkin Baik. seperti itu. Ya, kita lanjut Pak G. Iya Pak. Untuk sekolah panjenengan ekstrakurikulernya apa saja Pak? Ada ekstrakurikuler. Yang pertama Banjari. Terus yang kedua drum band. Ketiga pramuka gitu, pramuka sama tari. Ada 4 Bapak. Ada 4 itu. Nah, sekarang untuk mengapresiasi anak-anak yang sudah latihan tari, latihan Banjari, untuk mengapresiasi biar ini kelihatan ini loh hasil dari latihannya, itu ditunjukkan lewat apa Pak biasanya? Ya, untuk setiap akhir tahun ini sebelum pandemi Pak ya, kita bicara sebelum pandemi.
Itu kan setiap sudah. akhir tahun, Ya. ya akhir tahun itu ada kayak pensi. Ya itu Pak, apresiasi kayak orang tua itu bisa melihat anak-anak, bisa apa ya, dari ekstra-ekstra itu kepemimpinan atau apa dari pramuka atau apa itu bisa dilihat di situ. Yang kedua itu event. Kayak Lomba. ada lomba atau apa, lomba tari tingkat kabupaten Bu ya, yang sering itu pasti kami ikut. Terus ada kayak apa ya, kunjungan atau apa ke sekolah kita. Kayak kemarin itu peresmian Mutiara Rindang, perpustakaan dan kerjasama dengan Mutiara Rindang itu juga kami apresiasi, membuatkan pentas dan semua ekstrakurikuler kita tampilkan di situ. Seperti itu Bapak. Pernah mendapat kejuaraan Pak? Penghargaan drum band pernah juara 2 tapi tingkat kecamatan Pak. Oh, gitu. Untuk tari tingkat kabupaten pernah juara 3 kalau nggak salah itu ya Bu ya, juara 3 tingkat kabupaten untuk tari ya itu Pak. Sekarang untuk prestasi. Oh ya, juara ini kemarin baru dapat ini juara literasi Pak. Literasi. Juara literasi itu tingkat kabupaten juga. Oh, gitu. Oke. Sekarang untuk meningkatkan. Juara berapa Pak? Ya. Juara berapa? Literasi. Untuk literasi itu literasi mendapat juara duta literasi sekolah, juara 3. Juara 3. Oke. Oke. Baik. Sekarang untuk meningkatkan prestasi akademik, Pak. Itu upaya apa saja, Pak, yang dilakukan oleh sekolah, Pak? Peningkatan prestasi akademik. Yang satu tetap kita jalankan proses KBM dengan sesuai juknis dan sesuai dengan apa ya, semangat kita dalam mencerdaskan anak-anak. Yang kedua, lewat apa itu, sering itu kita mendatangkan kayak apa, polisi pernah, Pak Polisi untuk menambah wawasan karakter dulu Bu ya. Pernah, terus puskesmas itu hampir setiap 6 bulan sekali atau berapa itu ke sini. Untuk anak-anak ya seperti itu. Kadang kita kontrol KBM-nya itu setelah kita laksanakan di sekolah, itu di rumah kadang kita kan ada grup di setiap kelas. Kebetulan saya wali kelas 2, Pak. Jadi ada grup di WA itu, kita tuntun anak-anak persiapkan itu materi ini, seperti itu. Persiapkan materi ini. Besok kita bahas, besok kita anu. Saya seperti itu, Pak. Gitu ya. Oke. Kemudian sekarang tadi bicara tentang literasi ya. Sampai Literasi. dapat juara 3 ya, tingkat kabupaten, duta literasi. Nah, sekarang pembiasaan apa saja Pak yang diterapkan di sekolah itu agar anak-anak nantinya ini punya semangat atau punya jiwa berliterasi. Sini Pak. Yang pertama, sebelum pembelajaran kita hampir wajibkan setiap kali sebelum pembelajaran itu membaca. Anak-anak pasti membaca. Terus yang kedua, kita fasilitasi dengan perpustakaan. Kalau mungkin di selayang pandang tidak ditampilkan dalamnya perpustakaan. Padahal kalau ditampilkan itu sangat bagus, itu lukisan kayak semua anak-anak gitu, sangat bagus. Dan kita membuat bagaimana perpustakaan itu senyaman mungkin. Dan anak berada di situ tuh kerasan, intinya kerasan, suka membaca dan apa. Yang kemarin itu literasinya itu di bidang puisi, Pak. Jadi ketika itu ada apa lomba dari Nyalanesia, terus setiap lembaga disuruh membuat, wakilnya disuruh membuat puisi. Nanti kita kirim secara online seperti itu. Dan hasil anak-anak ini
dinilai sana. Baik. Yang mendapat juara tadi literasi, Ya. itu kategorinya apa Pak? Literasi baca, apakah literasi tulis, Literasi puisi, atau Pak. literasi digital, literasi puisi? Iya, literasi puisi. Jadi di situ Baca ada tulis ya berarti ya? iya tulis, berarti masuk tulis. Literasi tulis. Kalau literasi digital, apakah Digital sudah mulai dirintis di sekolah itu? belum kelihatannya ya? Bu ya. Belum ya. Tapi kalau fasilitas Pak, WiFi apa itu ada di sekolah? Iya Bapak. Fasilitas WiFi itu ada di sekolah. Oh, WiFi kita berapa? 20 Mbps dan kita hampir setiap lokasi di sekolah ini terjangkau WiFi, Pak. WiFi. Iya, kita paralelkan gitu. Cuma belum di program digunakan untuk literasi digital gitu belum Pak ya? Belum, kita Belum, masih ya? dalam pembelajaran TIK. Gitu, ya. TIK untuk kelas 4, 5, 6. Oke. Baik, di sini dulu mungkin dilanjut oleh Pak Dede. Monggo Pak Dede. Terima kasih Pak Kasmuni, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak, apakah siswa sudah diajari untuk memiliki pembelajaran yang sifatnya inovasi, Pak? Pembelajaran yang sifatnya inovasi. Ya, menggerakkan inovasi siswa. Gerakan inovasi siswa. Kemarin di kelas 6 untuk ini mungkin memberikan hasil dari inovasi tadi Pak ya. Kelas 6 itu kayak ada pembelajaran apa itu Bu ya? Kayak mengapresiasikan diri dalam bentuk teater dan tari atau apa itu kemarin ditampilkan di depan teman-temannya dan juga diajak Bapak Ibu guru untuk menyaksikan. Kreasi ya, kreasi seni ya berarti itu ya. Kreasi seni. Ya. Ya, kreasi seni. Kreasi seni. Yang sifatnya itu Pak, yang kreasi sifatnya akademik Pak. Kreasi akademik. Anak disuruh buat apa gitu. Berkreasi kan mesti ada. Kalau kreasi akademik kita melihatnya di dalam pembelajaran, di dalam KBM. Nah, di dalam KBM itu kita kan memakai fasilitas ada proyektor, ada apa gitu Pak. Jadi di situ kayak pembelajaran itu gini, apa-apa kok ujungnya nanti kok ada proyek Pak, ada proyek anak-anak coba kamu kayak apa ya, saya pribadi Pak ya di kelas 2 Pak ya. Di kelas 2 itu ada kayak gini. Itu loh materi apa itu? Materi kayak matematika atau apa gitu Pak ya. Mengurutkan pecahan, mengurutkan bilangan dari yang terkecil dari yang paling besar. Nah, di situ saya anak-anak coba kamu buat jadikan itu seperti imajinasimu. Seperti apa Pak? Kayak gini. Kamu buat angka-angka tadi yang berantakan tadi, yang tidak berurutan itu, kamu buat berurutan dengan cara kamu menggambarkan. Kayak kalau misalnya kamu menggambar ulat, kamu buat bulat gitu. Kalau kamu buat seperti kereta api, ya kamu buat apa? Kamu buat pancingan, ya kayak gimana, terserah kamu kreasikan. Mungkin sebatas itu Pak pengalaman saya. Ya. Hasil karya Pak, dari hasil inovasi anak-anak karyanya apa? Hasil karya ya seperti dalam tadi, kayak itu tadi ya. Kayak saya kasih kata awalnya Pak ya. Misalnya, hasil karya siswa tercipta melalui proses pembelajaran meliputi tugas keterampilan apa? Hasilnya itu bisa diulang Pak?
Hasil karya siswa tercipta melalui proses pembelajaran, meliputi tugas keterampilan, baik yang individu maupun kelompok. Nah, hasil karyanya itu berupa apa? Berupa portofolio, Pak. Yang pertama, anak-anak kan mengerjakan di kertasnya, di bukunya, seperti tadi yang saya kasih contoh tadi seperti itu. Setelah itu, kita suruh, itu kan tugas pribadi, tugas kelompoknya kita buat dari kertas manila dan gambarnya itu dibesarkan. Saya kasih contoh seperti itu. Kreativitas ya. Iya. Sebetulnya banyak yang dilakukan. Kalau saya pantik sedikit aja pasti jalan ya. Coba Pak, jangan nunggu saya mantik dulu Pak. Kreativitas siswa misalnya Pak. Kalau saya tunjukin, Bapak, oh iya pasti gitu, pastilah. Oh, yang Membuat apa? untuk contoh-contoh yang lain, Pak. Silahkan Bapak dulu. Nanti saya umumkan pasti Bapak, oh iya pasti. Iya. Pastilah. Contoh yang lain pernah Pak ya, pernah itu menempel kayak kolase. Seperti itu. Itu kan, Mbak. Kolase. Ya. Itu Dalam pernah, bentuk kolase. itu langsung di media kayak kertas karton tebal. Ya, Terus kolasenya itu terus apa Pak? Maaf, kolase dari apa Pak bahannya? kolase dari kertas, masih dari kertas. Nah, biji-bijian enggak ada? Jagung. Biji-bijian masih belum kelas 2, Pak. Oh, enggak, bukan kelas Bapak, bukan. Saya yang melihat lain. semuanya, Banyak, semuanya. Pak. Ya. Nah, Ada kan kalau kelas saya kata 5. tadi, inovasi kalau saya pantik sedikit pasti buat banyak gitu. Iya, Pak. Ya, silakan Pak. Jangan kelas Bapak aja, saya harap Oh iya. tempatnya Mungkin umum. ada masukan teman-teman. Yang dari tanah liat kemarin di kelas 4 itu. Tadi, kolase dulu Pak. Kolase dari apa? Dari Oh, kertas kolase apalagi? ada yang dari biji kacang hijau sama biji padi, jagung, sama daun kering ada juga Pak ini. Oke, Iya, yang terus dipakai dari bahan alam. baik, baik. Selain kolase Pak. Selain kolase, patung dari tanah liat. Yang kemarin kebetulan saya lihat di kelas 5 kalau nggak salah itu ada kura-kura Pak dari tanah liat seperti itu. Baik. Selain kura-kura apa? Patung dari bubur kertas. Di Hmm. kelas berapa, Bu? Kelas 5 ada patung dari bubur kertas. Terus ada lagi masukan, Bu? Sebenarnya banyak katanya, Pak. Tadi bingung ya, kalau saya kasih patik Iya. sedikit banyak. Iya. Oke, sudah cukup Pak. Nah, sekarang Iya. Pak, ada nggak tempat untuk memajang kreasi siswa, kolase, mungkin lukisan, puisi, itu di mana Pak? Dipajang di mana Pak? Untuk saat ini kita pajang di kelas. Tetap kita pajang di kelas. Di kelas itu ditempel di tembok atau di Ditempel mana di Pak? tembok. Iya. Kadang kalau Oh. dalam bentuk seni kriya, itu di belakang itu ada meja, Pak. Di situ kita Nggih. taruh situ. Jadi Nggih. kayak seperti galeri gitu. Nggih. Nggak punya mading Pak? Meding ada, setiap kelas ada meding, Pak. Oh, berarti kan tadi dipajangnya bukan di tembok. Aku kalau di tembok kok Oh iya, di meding di tembok, medingnya di tembok. Iya, ada meding itu. dipajang di Mading. mading di tiap kelas nih Pak. Ya, Gitu. iya seperti itu, Pak. Hmm. Medingnya juga dari karpet sama anu itu kok, Pak. Dari Iya. karpet dan papan itu. Nggih. Ditempel-tempel situ. Ya, yang di luar kelas enggak ada, Pak? Biar dibaca orang lain. Di luar kelas ada, Pak. Ada di kelas 5 ini ada yang ditaruh di luar kelas hasil karyanya. Di luar kelas ada berapa? Ini ada, iya ada cuman kelas 5 yang ditaruh di luar kelas, lainnya masih di dalam kelas. Oh, ya. Iya. Sebentar, Pak ya. Soalnya saya catat. Iya, Bapak. Takut lupa ya. Pak, tadi sudah disampaikan tentang kejuaraan-kejuaraan yang kalau saya amati
itu kejuaraannya non akademik ya. Juara 2 drum band, tari, juara 3 tingkat kabupaten, Iya, juara 3. non-akademik, Nah, Pak. kecuali terasi Pak ya. Iya. Yang lain Pak, kira-kira bagaimana? Yang lain misalnya OSN Bukan, atau yang akademik, yang pembelajaran ya. Nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut, Pak. oh, iya. Betul apa-apa. Iya. Ya katanya sini kalau O2SN itu ditunjuk yang mewakili gitu, Pak. Sekolah mana yang mewakili gitu. Gitu ya. Yang O2SN itu. Iya. Kalau nilai siswa naik enggak kira-kira Pak, Bu? Nilai siswa stagnan, Bu nggih. Stagnan naik. Rata-rata baik begitu ya? Rata-rata Gitu ya. baik, Pak. Rata-rata Untuk baik. semua itu baik. Baik. Nah, apa yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi Pak anak-anak itu? Untuk meningkatkan prestasi anak-anak. Prestasi akademik. Yang dilakukan akademik apa? Bu? Les ya. Les, Ada ya? yang mengasih les. Ada yang ngasih les. Itu kalau ini saya pribadi Pak ya, di kelas saya, kelas 2 sama kelas 1, itu kalau misalnya pulang, kita pasti meninggalkan beberapa anak yang kurang bisa membaca. Kalistung lah, yang kurang bisa itu. Kita kasih pembelajaran tambahan setelah pembelajaran KBM selesai. Jadi untuk materi tambahan untuk anak-anak yang kurang mampu dalam kalistung untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk yang lainnya mungkin beda-beda. Untuk teman-teman guru yang lainnya pasti ada itu. Ya. Kalau kelas 6 enggak ada? Kelas 6 ada les tambahan. Iya, biasanya itu ada les tambahan. Itu untuk persiapan kelulusan dan yang lain-lainnya di kelas 6 kayak apa ya? Kelas yang paling abot gitu. Ya, siap. Ya. Nah, tadi saya dengar ya, tapi kurang jelas, Pak. Lulusan ini masuk SMP mana, Pak? Lulusan masuk SMP 1 Porong sama SMP 2 Porong. Hampir 100% kecuali yang mondok, yang pokoknya yang tidak ingin bersekolah di SMP itu ya tidak masuk SMP negeri. Soalnya kalau dari sini kan SMP negeri masih favorit gitu Pak, kayak diminat yang pertama siswa. Persentase yang mondok berapa kira-kira Pak tiap kali lulusan? Setiap tahun ada 1-2 seperti itu. 1-2 ya. Ya. Baterai. Saya tanya Bu Al ya sebentar Pak. Bu Al mohon waktunya Bu Al. Bu Alvina nggih. Nggih. Ngapunten Bu. Nggih. Bu Al ini. Bentar, Bapak. Iya. Saya agak lama-lama dengan Bu Al ini. Ini kan ini mau finish. Kurang 3 hari, Pak. Nggih. Biar jadi kenangan dengan saya. Iya, ya mohon maaf, Pak. Ya. Bu Al, upaya jenengan untuk meningkatkan kompetensi guru gimana, Bu Al? Setiap ada pengumuman atau ada apa ya, sepertinya itu sekarang kan lewat online Pak ya. Kalau ada lomba-lomba apa, ikutlah. Saya anjurkan seperti itu, ikuti seperti workshop apa itu. Pelatihan ikut makanya, ya? Iya, makanya sampai Buleha itu katut apa guru penggerak itu itu dukungan ayo melo ada pengumuman itu langsung biar sehingga beliaunya itu tidak sadar kalau dia itu
jadi guru penggerak, terus maunya itu nanti tujuannya ke kepala sekolah kan Pak ya gitu. Hanya Jadi satu ya kita- Bu, yang jadi guru penggerak satu orang. Ya satu orang, yang Oke. satu itu Pak Khairul Anam itu lulus daftar PLPG, ya PPG itu. Oh, gitu. Pak. Ya alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Terus guru P3K itu katut semua. Oke. Ya alhamdulillah. Enggak ada yang sukuan murni sekarang. Oh, nggak ada. Enggak Alhamdulillah. ada, alhamdulillah ya. Minimal sukaan itu Bu, Honda daerah paling Bu. Honda itu OPS Pak. Oh, Pak. Iya kan belum ada pengangkatan itu. Hmm. Iya, Kalau guru daftar. minimal K3. K3. K3, Ya, P3K. K3K semuanya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Oke, Iya. berarti guru-gurunya udah bagus lah. Bu, nah yang sudah ikut latihan ya Bu ya? Iya. Ikut latihan, itu ditularkan nggak sama temennya Bu? Enggak ada. Enggak, maksud saya diseminasikan nggak? Misalnya ada pernah dikirim ikut IKM Bu, pelatihan IKM. Oh iya, gini Bapak. Saya Iya, itu monggo. saya merata. Jadi guru jangan sampai tidak ada pengalaman untuk pelatihan. Oke. Jadi yang satu sudah mengikuti, saya gilir. Jadi Oke. semuanya itu supaya merata. Hmm. Gitu. Aktif di KKG Bu? Ya aktif. Ini terakhir tanggal 24 Insya Allah. November. KKG itu kecamatannya Bu ya? Iya, tingkat gugus. Gugus. 1 dan 2. Iya. KKG Tapi gugus. mendatangkan narasumber dari kabupaten. Oh, oke. Nah, Bu, kan nggak ikut semua KKG gugus itu Iya. ya, Bu ya, sebagian Iya. aja kan ya. Iya. Nah, semua kan buyar. Ikut jumpa. Oh, oke. Nah, Iya. Bu, setelah mereka ikut itu melapor ke Ibu nggak? Iya. Melapor. Ya, menghasilkan apa hasilnya Oke. itu ditunjukkan pada saya. Ke Ibu saja apa ke teman-teman dilaporkan juga? Teman-teman juga karena apa? Yang mewakili ke gugus itu hanya 2 orang guru. Oke. Ya, alhamdulillah di sini ini ada panitianya. Yang satu Oke. tuh ada yang narasumber, yang satu itu panitia. Hmm. Panitia Oh, gugus iya. termasuk itu. Jadi ini Bu, namanya itu desiminasi ya Bu ya. Jadi Iya. itu jadi teman-teman guru yang sudah ikut pelatihan pasti ikut desiminasi ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti saya cek apa fotonya, Oh, waktunya iya. desiminasi ada itu belum saya lihat. Iya, Kalau enggak ya monggo. dikirim ulang. Iya Biar nanti. saya lego oh ya betul ya melaksanakan Iya. desiminasi. Iya, monggo Bapak kalau ada kewenangan. Belum saya lihat. Ya, maklum. Nah, takut lomba guru menjadi juara. Juara apa tadi? Itu waktu Nggih. kegiatan keagamaan. Cinten Bu. Ya. Oh hari PGRI. PGRI. Lomba Ya, MC. hari PGRI kemarin. Iya, Bukan ngomong lomba cucu MC. bukan ya Bu ya. Itu nanti saya, Pak. Juara berapa Bu? Juara Juara 2 lomba MC tingkat MC. kecamatan. Ya, di PGRI kecamatan nggih. Ya, waktu ulang tahun PGRI itu. Ya, ya. Bagus itu diikutkannya Bu ya. Iya. Ini sebentar lagi lomba itu, Bapak. Sholawatan. Iya, ini tanggal 4 kalau nggak salah itu. Ya. Iya. Kemarin saya ikut lomba itu Bu. Lomba Mars Jawa Timur Oh, Mars Jawa Timur. Dapat di juara, BKD Bapak? di Surabaya. Oh, di Surabaya. Tapi saya suruh ngiringi Bakorwil, bukan Oh, Bapak. Abdin. Iya. Bakorwil. Iya. Bu, pernah melakukan supervisi Bu? Ya pernah. Kita itu supervisinya itu enggak seperti formal ya. Kadang-kadang saya itu sering-sering mendengar di luar gitu. Cara guru mengajar, cara anak-anak
pembelajaran. Itu saya dengar dari luar. Saya tidak pernah nggak pernah meneng, istilahnya diam, keliling terus. Tapi sekali waktu saya masuk. Nggih. Tanya. Yang masuk sampai menilai itu pernah dilakukan Bu? Menggunakan format supervisi ada? Ada, itu satu semester. Satu semester. Semua itu guru pasti. atau sebagian? Semua guru, kan harus ada penilaiannya itu. Oh, nggih. Tiap semester ya Bu ya? Iya, setiap semester. Selain supervisi ada juga tadi PKG Bu ya? Penilaian kinerja PKG guru. mini. Oh, PKG. PKG mini. Oh, bukan PKG, penilaian kinerja guru. Oh iya, ya PKG itu 1 tahun 1 kali insya Allah. 1 kali, nggih. Ya, iya. PKG. SKP namanya itu. PKG ya. PKG, SKP Iya. lain lagi. PKG, Iya, penilaian kinerja PKG. guru. Nggih, Bu. Hasilnya dibagaimanakan Bu? Setelah misalnya Ibu melihat, mengunjungi guru yang mengajar, lalu Ibu bagaimana? Ya itu kan ada bukunya itu. Saya itu punya bukunya. Mulai dari kegiatan mengajar, administrasi, itu semuanya ada. Di situ kan ada. Yeah. Gitu. Yang kurang-kurang Ibu kasih tahu gitu ya Bu ya? Iya, yang kurang Yeah. kasih tahu supaya dibenarkan. Yeah. Nah, dampak setelah Ibu melakukan itu apa gimana Bu? Ya. Dampak setelah Ibu dampaknya supervisi? ya dampaknya jadi guru itu lebih baik. Jadi ngajarnya itu enggak ngelewes lah kasarnya. Iya. Ya. Kalau penilaian Bu, penilaian dilakukan untuk siswa Bu? Penilaian apa saja biasanya Bu dilakukan oleh guru-guru itu? Secara lesan juga ada, secara berkelompok itu kadang secara penilaian khusus juga ada. Penilaian harian ada Bu ya? LKS juga ada harian itu. Tengah semester ada Bu UTS? Ada tengah semester. Kemarin melakukan sumatik. Iya. Apa Ibu pernah memantau juga Bu guru-guru melaksanakan remedi atau pengayaan? Iya, ya kadang-kadang kan itu ada kursinya sendiri-sendiri, mejanya itu. Guru waktu menilai ngoreksi sampai pulang jam 3 itu memasukkan itu nilai gitu. Iya. Tadi literasinya 10 menit ya Bu ya? Iya. 10 menit sebelum pelajaran gitu Bu? Sebelum pelajaran. Tiap hari? Setiap hari kalau pelajaran, lihat pelajarannya. Kalau matematika kan enggak literasi ya. Sebelum pelajaran. Ya. Bukunya mencukupi Bu? Jumlah buku di Alhamdulillah bukunya itu mencukupi karena kita itu kan juga apa ya, istilahnya itu mengadakan satu siswa satu buku. Setiap naik kelas kalau muridnya besar kan kurang, kita usahakan. Gitu. Bu, ada perpustakaan ya Bu ya? Anak-anak membaca kan mungkin di perpustakaan. Iya. Ada tempat lain Bu? Tempat lain. Pojok baca di kelas itu kan ada meja khusus untuk buku anak-anak. Pojok baca ya Bu ya? Iya. Ada bukunya di situ Bu, di pojok baca? Ada bukunya itu. Nggak ada anak membaca buku di luar, di bawah pohon atau di gazebo? Biasanya ada. Kadang-kadang ibu guru itu juga mengajar di bawah pohon. Lihat itu lihat materinya itu. Pernah melihat Bu guru mengajar di luar kelas? Pernah. Di luar kelas. Belajar apa tuh biasanya? Itu apa zaman biyen? Oh, jual beli. Pembelajaran jual beli, Bapak. Sepertinya bermain itu.
Iya. Wacana Ponopo. Pasaran gitu loh. Iya. 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 Selain pelajaran jual beli ada lagi nggak Bu? Pelatihan mengamati tumbuh-tumbuhan. Di sini kan tamannya itu banyak ya. Ya, alhamdulillah tamannya banyak. Jadi kita itu mencari solusi itu banyak. Anak-anak itu disuruh apa saja. Nanti suruh ambil benda apa, pohon apa, bunga apa, itu nanti didiskusikan di kelas. Ibu, ada nggak guru yang mengajukan kenaikan pangkat, Bu, waktu Ibu jadi kepala sekolah? Ada. Berarti kan Bapak Ibu guru itu membuat PTK, Bu? Iya, membuat PTK. Kelas? Iya. Buat PTK ya, Bu? Iya, membuat PTK. Berarti kan guru melaksanakan kegiatan keprofesian berkelanjutan ya, Bu? Iya, berkelanjutan. Dan dokumen-dokumen itu. Iya. Pernah ada guru yang ikut pelatihan pembuatan penilaian atau soal hot? Pernah. Sering, Pernah, Pak, ya, Bu, ya? itu sudah dari kabupaten di sini tuh. Ada. Setiap pembuatan soal itu pasti diundang. Ya. Oh, gitu ya, Bu ya. Iya. Soal semester itu, Bu, itu kan berarti soal yang dari KKG, Bu ya? Enggak, membuat sendiri itu. Oh, buat sendiri. Sekarang kan harus membuat sendiri. Kisi-kisinya? Kisi-kisinya ya membuat sendiri. Oh, biasanya kan kadang-kadang ngumpul di KKG, kemudian masing-masing Dulu, guru. Pak. Dulu. Dalam? Kalau sekarang enggak boleh. Oh, gitu, nggak boleh. Biasanya dulu itu ke KKG, kemudian bikin kisi-kisi, dibagi-bagi. Tapi kalau soal seperti itu, Bapak, enggak bisa mengondisikan. Tuh, jadi seperti ujian nasional terus. Iya. Ya. Terus rawan bocor ya, Bu ya? Iya, rawan bocor. Itu anak les itu biasanya itu. Ya. Ini kan berarti RPP-nya tematik ya, Bu? Iya, tematik. Ya. Karena kurikulumnya masih kurikulum K13. Kecuali kelas 1 sama kelas 4 sudah, dan kelas 4. Sudah EKM ya, Bu? Merdeka. Ya. Itu sudah ada kurikulumnya, Bu? Kurikulum itu kan ada. Itu istilah download itu. Guru-guru itu usaha sendiri. Ada kok di situ. Berarti kan kalau yang kelas 1 dan kelas 4 kan RPP-nya namanya apa, Bu? Sekarang modul ajar. Modul ajar. Nah, modul ya, ajar. Modul ajar sekarang. Ya. Kalau yang K13 kan itu. 13 enggak ya, Bu ya? Enggak. Modul ajar. Bu, waktu menyusun visi misi, Bu, yang dilibatkan siapa aja, Bu? Visi misi itu ya terutama kepala sekolah, guru, kemudian juga komite juga. Komite? Iya. Pengawas sekolah, Bu? Pengawas juga ya, pengawas sekolah. Lalu sosialisasi yang Ibu lakukan seperti apa, Bu, kira-kira, Bu? Ya kita rundingkan bersama kan. Sosialisasi sosialisasinya. visi misi. Ya, visi misi. Ya kita ajukan. Kita itu di sini kan istilahnya desa, Pak ya. Itu condong pada keagamaan. Jadi kita masuk karena apa? Masyarakatnya itu masyarakat masih primitif ya, Pak ya, masih dalam keagamaannya itu kuat. SD kita itu kan diapit oleh MI. Oh gitu. Iya. Jauh, Bu, MI dengan sekolah Ibu? Ada berapa? 50 meter ya. Sunan Ampel itu dekat sekali. MI swasta tapi, Bu? Ya. MI swasta gitu? Swasta. Kemudian yang kiri sekolahan itu ada berapa ya? Ya sekitar 50 meter. Padahal desanya kecil ini. Itu MI apa itu, Bu, namanya? Sitok nih. Khalid bin Walid.
Gitu. Jadi kita itu harus berusaha, Bapak, meningkatkan itu supaya Yang di MI masyarakat itu jumlah muridnya dengan Ibu banyakan mana? ya banyak sini dong. Oh, iya. Ada Bu di APIT MI, MI-nya yang berkembang. Pada sekolah negerinya nggak berkembang. Iya, alhamdulillah di sini itu, Iya. Pak. Dengan Iya. ya desanya itu cuma 2 RW. Oh, nggih. Oh, Ya, sedikit satu ya. desa ya sedikit. Ya, Ya, ya. dengan jumlah siswa 179 itu sudah cukup, Pak, cukup banyak. Bu, peninjauan kurikulum dilakukan berapa tahun sekali, Bu? Setiap tahun. Setiap tahun ya. Iya, kurikulum kan Eh, setiap tahun. dilakukan dalam bentuk apa, Bu? Ya, bentuk itu rapat. Rapat. Ya, rapat, dewan guru, komite. Kadang kalau ya ada paguyuban hanya enggak semua, hanya 1, 2 gitu aja. Besok jangan rapat, Pak, bunyinya, Bu. In-house training. In-house training. Tapi udah pensiun Ibu ini. Iya, sudah enggak ada in-house Jangan training. rapat besok, Bu. In-house training. In-house training. Bahasanya Ya. gitu ya. Ya Pak, Mangot. Itu yang muda-muda kan ya. sudah enggak ada. Biar kelihatan keren. In-house training, Ya, peninjauan keren sedikit. kembali kurikulum. Ya, kan ada yang sudah kita tinggalkan, kita tambah, yang kurang kan Oke. seperti itu. Nih. Kalau RAKS, Bu, melibatkan siapa aja, Bu? Oh, RKAS itu guru, dewan guru termasuk bendahara, kepala sekolah, guru, komite. Komite ya, itu, Bu? iya. Pos Soalnya paling kita- besar untuk apa, Bu? RAKS pos paling besar. Oh, itu paling besar ya untuk untuk buku. Tadi kan buku itu selalu ada, Bapak. Jadi kita itu saya lihat awal tahun pelajaran kan kita rapat. Ya, guru kelas itu kita tanyai kekurangan apa saja di kelas kita itu. Nah, itu nanti saya masukkan ke RKAS. Setelah itu kan pembeliannya enggak langsung. Kan bertahap. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Pembelian buku gitu ya, Bu ya? Iya. Di antaranya. Iya, termasuk buku perpus itu juga, Pak. Dari situ ya, Bu? Iya, dari sini. Pernah mengadakan evaluasi, Bu, kegiatan itu? RKS dievaluasi, Oh iya, misi pernah. dievaluasi. Gitu. Iya pernah. Ya, Bu ya? Iya, kadang-kadang kan keperluan itu enggak cocok dengan RKS kan kita bisa merubah, bisa membuat berita acara kan seperti itu. Pernah Ibu memberikan sanksi kepada guru? Memanggil guru, memberikan pembinaan? Iya pernah. Pernah, Bu ya? Kadang-kadang itu kan gini, namanya manusia, Pak ya, enggak Nggih. ada yang apa ya sempurna. Pasti Nggih. ada kekurangan, Nggih. dan ada kelebihan. Kadang-kadang kan sakit, izin sampai 3 hari, itu kan ya perlu kita evaluasi, Pak ya. Cross check ya? Iya, cross check gitu. Tapi Ada ya guru nakal main-main dipanggil sama Ibu. iya, insya Allah enggak ada. Ini perempuan semua kok, Bapak. Lakinya cuma 2. Ya sama aja kan masih perempuan. Iya, tapi Nah, ya rukun-rukun ya. enggak ada yang gini. Kalau guru berprestasi ada, Bu? Ibu tuh berprestasi. Wah, ini bagus nih gurunya ada, Bu. Iya ada. Ya itu yang Bu Leha itu kan guru guru penggerak itu kan termasuk prestasi, Bapak. Iya. Ibu pernah bagi penilaian, Bu? Guru berprestasi tahun 2021 Bu Nur Soleha. Iya. Atau Bu Pak Happy. Pernah, Bu? Pak Happy. Iya. Kalau untuk ajang perlombaan belum pernah, Pak. Tapi kalau kita kemarin ikut seleksinya sudah pernah. Cuma kan
dari kecamatan sendiri kan ada proses tersendiri ya Pak ya. Jadi sepertinya ada yang lebih baik seperti itu. Jadi harus mungkin tahun depan sudah harus ditingkatkan lagi Pak seperti itu. Ya itu bukan, maksud saya itu udah hebat ya, itu di level tinggi. Di sekolah aja Bu, di sekolah aja. Misalnya Sekolah aja. Bu Al itu pada akhir tahun ajaran 2021-2022 kemarin mengumumkan hasil pengamatan, penilaian dan segala macam. Guru berprestasi tahun ini jatuh kepada siapa? Pernah seperti itu? Yang tahun yang 21 itu Pak Happy. Yang 22 ini Bu Leha. Nah, ya perlu dikasih hadiah. Sing nerima hadiah kok guyu tok ae. Siapa yang dapat kasih hadiah Bu? Terus diberi hadiah bersama Ibu. Iya. Ini hadiahnya rumah gitu. Ya enggak. Sama saya gambarnya, gambar rumah. Iya, enggak. Pujian. Ada Bu diberi hadiah Bu atau uang dari Bu kepada yang berprestasi? Pujian, ada diberi pujian. Uang belum, materi belum ya Bu ya? Uang itu enggak saya ucapkan Pak, rahasia. Enggak. Enggak. Diberi enggak? Enggak. Ujian itu pasti. Kalau diberi itu saya enggak mengucap ya Pak ya, itu rahasia. Enggak, masalahnya ada catatan juga Bu. Misalnya kepala sekolah tiap tahun menentukan memilih guru berprestasi berdasarkan penilaian kinerja dan lain-lain. Kemudian yang berprestasi diberikan hadiah materi berupa apa gitu. Kalau tempat pensil gitu. Kalau kita Pak enggak seperti itu. Semuanya itu saya beri hadiah, tapi sesuai dengan pekerjaannya, topoksinya. Gitu. Kalau diberi semua. Enggak, memang pertanyaannya ada seperti itu, Bu. Ada seperti itu. Iya, ada yang topoksinya tinggi ya agak besar lah. Gitu. Bentar Bu, ada tamu. Pak, Kas, lanjutkan Pak, kok ada tamu Pak? Oh ya. Terima kasih Pak. Baik Ibu, saya menambahkan ya. Ya, sekarang kita melanjutkan bicara tentang visi misi dan RKAS tadi Bu ya. Iya. Coba jenengan ceritakan proses penyusunan visi misi sampai jadi visi misi itu diawali dari apa dulu. Coba Bu jenengan ceritakan. Ini visi misi itu Bapak, ini sudah lama ya. Kita itu membuat visi misi setahun sekali itu kita robah gitu loh. Awalnya itu bunyi apa, kemudian saya kurangi, saya tambahi supaya tidak tetap, karena itu kan nanti masuk di kurikulum Bapak. Iya. Kurikulum itu kan maksud saya begini Bu, maksud saya itu kan jenengan cerita ditambahi, dikurangi lah. Untuk menambah dan mengurangi itu prosesnya bagaimana? Apa langsung jenengan sendiri yang menambahi, kemudian ini sudah jadi nih? Ya, gitu. Ini kita harus rapat dengan Dewan Guru, dengan komite dan paguyuban. Itu. Bagaimana? Langkah pertama jenengan apa yang jenengan lakukan untuk merubah itu? Langkah pertama kita lihat rapot mutu. Oh ya, langkah pertama itu kita lihat rapot mutu Bapak. Itu terus kita rapatkan dengan Dewan Guru dan semua stakeholder. Kita bisa dibantu Pak, mungkin Pak ada apa-apa langsung dibantu Bapak ya bisa Pak Epi mungkin masih ingat boleh dibantu Pak Epi. Apa Pak langkah-langkahnya menyusun visi misi sampai jadi visi misi ini ceritanya bagaimana? Jadi gini Pak,
Ye. untuk visi misi, kurikulum, dan mungkin ke RKAS-nya. Proses pertama itu kita lihat di rapot mutu tahun kemarin, bagaimana nilai atau hasil dari rapot mutu kita. Setelah itu kita tanggapi dengan rapat Dewan Guru, Ibu sebagai pembimbing, dan itu semua kita bahas di situ. Setelah itu hasil dari rapat Dewan Guru, terus kita undang dari pihak pengawas, komite, paguyuban. Paguyuban itu kan semua wakil dari wali siswa. Semua wakil dari wali siswa setiap kelas itu ada 2, 3, itu berkumpul jadi paguyuban. Jadi kita membahasnya di situ. Kemudian dari rapat-rapat itu ada Pak buktinya. Bukti rapat pembentukan kurikulum ada, Pak, semua ada. Ada. Ada notulen, surat undangan, rata-rata itu 2 kali, Pak. Rata-rata 2 kali untuk rapat. Biasanya kalau visi misi itu bercampur dengan kurikulum. Tidak terlalu sering-sering kumpul-kumpul gitu. Baik, nanti akan kami cross check di data yang sudah diunggah itu ya, atau yang dikirim ya. Iya, Pak. Nanti daftar hadirnya, notulennya nanti kami lihat ya. Iya, Baik. Pak. Untuk penyusunan RKAS, Pak. Itu tadi visi misi kan, yang saya tanyakan. Sekarang yang RKAS. Prosesnya bagaimana, Pak? Sampai jadi RKAS itu. RKAS itu biasanya Baik, ya apa dulu? hampir sama prosesnya dengan kurikulum juga. Jadi Itu. awalnya itu dari melihat rapat mutu ya, Bung. Lihat rapat mutu, terus kita kaji, terus kita undang stakeholder tadi. Biasanya tanpa pengawas. Kalau pengawas itu cuman itu. Setelah jadi kita rekomendasikan ke pengawas bagaimana ini dikoreksi gitu, Pak. Oke. Biasanya kalau itu RKS tanpa pengawas. Ya. Itu termasuk kurikulum tadi begitu nggih. Kalau kurikulum sama nggih. ya. Untuk pengembangan kurikulum juga mekanismenya sama seperti itu tadi. Apa berbeda untuk pengembangan kurikulum atau KTSP? Untuk waktunya, Pak? Bukan, mekanismenya. Atau... Mekanismenya hampir sama, Pak. Hampir sama. Jadi biasanya 2 kali undangan, Bung. Ada biasanya 2 kali rapat, ya? 2 kali rapat. 2 kali rapat masing-masing, ya. Visi misi ada 2 kali. RKAS ada 2 kali. Kemudian pengembangan kurikulum juga ada 2 kali rapat, ya. Kurikulum itu sekaligus pengembangan. Jadi pertama biasanya satu. Pertama itu interview dan semua kayak apa ya, Pak? Unek-unek atau apa, ide-ide semuanya dari komite atau apa kita tuangkan di rapat nanti pertama. Kita sesuaikan, kita lihat di dokumennya, Pak ya. Jadi yang jenengan ceritakan ini nanti akan kami cross check di dokumen yang jenengan unggah itu. Apakah sudah sesuai apa tidak? Baik. Berikutnya, Pak, untuk pembinaan kesiswaan. Pembinaan kesiswaan yang diterapkan di sekolah, ini apa program apa saja, Bu, yang dengan terapkan pembinaan kesiswaan? Pembinaan kesiswaan, BK itu apa? Bukan, pembinaan kesiswaan. Nanti BK saya tanya lagi. Oke, kalau BK yang jenengan maksud. Sekarang kalau BK, ruangannya tadi kan sudah ada. Sampun, Bapak. Coba layanan apa saja yang sudah jenengan terapkan di dalam BK itu, Pak? Layanan BK konseling biasanya apa ya? Kayak nuturi gitu, Pak. Nuturi. Iya, pernah ini kejadian juga, Pak ya. Kayak ada anak sampai apa ya, kayak tukaran gitu, Pak. Tukaran dan itu sampai bukannya parah bukan, tapi dua-duanya menangis gitu. Anak laki-laki dan kebetulan anak sudah besar-besar, jadi kan takut juga tenaganya kan sudah besar anak tersebut. Jadi pernah diiku sama Ibu KS itu apa? Nah, sudah diwejang dianu gitu, Pak.
Jadi BK fungsinya hanya untuk mewajang saja Pak ya, enggak sampai memberikan layanan-layanan yang lain. Apa Untuk hanya layanannya mewajang? itu biasanya kita telusuri dari minat bakatnya, Pak. Kalau anak ini lebih senang apa, sehingga itu yang kita kembangkan supaya Pak anak itu sudah kayak lebih berkonsentrasi kepada minat bakatnya tadi. Itu programnya ada Pak ya, program pembinaan bakat BK. itu ada ya. Nanti akan kami lihat datanya di yang jenengan kirim itu. Ada. Ya, layanan BK tentang pembinaan bakat begitu ada ya? Ada Pak. Ada. Okay. Nanti kita cross check. Terus layanan apa lagi Pak selain layanan bakat? Ada lagi? Apa untuk kesiswaan tadi, Pak? Oke, yang kesiswaan. Berarti Ibu kesiswaan juga tadi ya layanan. Untuk ya kayak apa ya Pak ya? Pembiasaan saja seperti itu. Pembiasaan kayak hari Senin itu ya tetap kita upacara bendera. Di situ kan kita apa itu namanya memberi wejangan atau apa seperti itu. Terus kalaupun apa Bu Soleha bisa dibantu untuk kesiswaan. Oh iya gini Pak, misalnya ada kayak anak yang jarang masuk atau yang apa ya kedisiplinnya kurang, itu kita tangani secara personal. Jadi layanan tadi. Di layanan BK tadi. Layanan BK tadi. Oke. Sekarang kita berpindah kita lanjutkan untuk membangun ya agar pembiasaan sekolah panjenengan tadi informasinya dari paguyuban, dari komite, ini kan terkenal sekolahnya sudah aman, tertib, bersih, dan nyaman. Nah, untuk menerapkan sekolah itu bisa aman, tertib, bersih, dan nyaman, itu programnya apa Pak yang dicanangkan oleh sekolah? Untuk yang pertama, itu 1 bulan sekali ya, itu ada Jumat bersih. 1 bulan sekali Jumat bersih. Ada Jumat bersih. Itu ya kayak hampir semua harus memakai baju olahraga, semua memakai baju. Oh, sebulan 2 kali Pak. Terus sebulan 2 kali sudah saya tulis, saya coret lagi nih. Coret lagi. Ada program 2 kali 1 bulan. Di situ ya merawat tanaman-tanaman. Nah, kebetulan kalau alhamdulillah di tempat kita ini kayak bisa hidup semua gitu Pak. Kayak bunga-bunga atau apa namanya pohon-pohon besar, buah mangga atau apa itu bisa hidup cukup rindang mungkin. Ya kemarin waktu kita lomba UKS juga seperti itu apresiasinya mereka. Di sini kalau rindang sudah cukup, pohon besarnya sudah cukup. Cuman tanaman apotek hidupnya itu yang perlu ditingkatkan gitu. Katanya Pak. Waktu lomba UKS kemarin. Kemudian untuk membangun agar sekolah tetap aman, apa Pak? Kalau aman, sekolah kita itu sudah tertutup semua. Tertutup semua, terpagar, hanya ada 1 gate dan 1 pintu keluar di belakang. Kalau pintu keluar di belakang itu tertutup terus, ada hal-hal apa itu kadang apa itu namanya tukang Pak penjaga sekolah itu yang membuka. Kalau untuk pintu di sini cuman 1 di depan gerbang itu saja. Itu ya. Kemudian untuk membangun ya kalau untuk malamnya ada Pak Satpam itu penjaga. Yang Pak Satpam iya, yang kalau siang pagi kan ada di depan sampai jam 12. Setelah itu kalau malam biasanya
juga merangkap sebagai penjaga malam gitu Pak, sama Pak penjaga. Baik. Kemudian untuk menjaga agar tetap aman, tertib, bersih, dan nyaman, itu kan tidak lepas dari peran lingkungan, Kak. Peran lingkungan dan juga terlibat. Iya, Dan Pak. sekarang untuk menjalin agar kondisi sekolah itu tetap aman, kemudian tertib, bersih, dan nyaman, itu bagaimana Pak cara menjalin komunikasi dengan Ini, Pak. lingkungan? Di sekolah kita itu kan ada kantin, ada 4 unit kantin. 4 unit kantin, dan 1 punyanya Pak penjaga sekolah, yang 3 ini sekitar sekolah persis. Jadi di belakang sekolah itu ada 2, 3 Bung. 3 ya, di belakang sekolah itu ada warga situ 3 orang untuk jualan di kantin kita, di sekolah kita. Dan di situ kita juga memberikan hubungan supaya sekolah kita juga dijaga oleh mereka ketika kita sudah tidak berdinas. Maksudnya ketika kita sudah pulang gitu. Untuk kegiatan yang lain kayak setiap ada acara kayak mulutan kemarin itu kan ya anak-anak mengadakan kegiatan mulutan, itu kan ada yang membawa, ya namanya kita juga orang desa, membawa buah atau membawa apa, kita kumpulkan, kita kembalikan ke anak-anak, kan ada sisa. Itu juga kita bagikan sedikit-sedikit untuk warga lingkungan. Kalau kurban, kalau beli sapi, itu pasti kita kasih. Seperti itu hubungannya, Pak. Baik. Berikutnya, Pak, yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, ya. Jadi proses belajar mengajar ini yang diharapkan kan adalah proses belajar yang aktif, kan gitu, ya. Aktif itu berarti melibatkan siswa, bukan didominasi oleh guru. Nah, sekarang dalam rangka untuk membangun agar guru-gurunya ini nantinya bisa menerapkan pembelajaran aktif, ini apa kira-kira yang menjadi program dari sekolah atau kepala sekolah? Mungkin yang ini saya bercerita saya sendiri Pak dulu. Saya sebagai walas kelas 2, itu intinya dari Ibu Kepala Sekolah buat pembelajaran aktif seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau saya itu lebih senang memakai media benda konkret. Karena anak-anak pasti sudah tahu kayak apa. Bukan begini Pak. Jadi yang saya tanyakan ini kan kepala sekolah dulu. Jenengan itu berarti mewakili guru. Iya, mewakili guru, Pak. Mewakili guru. Kepala sekolah alihkan ke Ibu Mawon. Iya, jadi kepala sekolah itu memprogramkan apa kepada guru-gurunya, begitu. Semoga Bu. Jadi artinya Bapak itu, Pak Happy, itu kalau menjawab di pertanyaan ini mewakili Ibu Kepala Sekolah, Pak. Jadi posisi panjenengan sama seperti kepala sekolah, jangan posisi guru, gitu. Jadi untuk mendorong itu kan berarti dari kepala sekolah yang mendorong agar guru-gurunya nanti bisa menerapkan pembelajaran aktif apa yang jenengan lakukan, gitu. Jadi jenengan jawabnya mewakili guru, mewakili kepala sekolah, gitu. Gini, kayak dorongan dari Ibu Kepala Sekolah itu para guru kalau dalam melakukan KBM usahakan anak itu aktif dan interaktif, buat sesuatu yang jadi perhatian anak-anak ketika dalam proses PBM. Seperti salah satu contoh yaitu buatlah media kayak media konkret ataupun selayang pandang atau apa, film atau apa, itu sebagai kayak persepsi awal mula. Selalu pembelajaran, kurangi ceramah katanya seperti itu, Pak. Kurangi ceramah, aktifkan anak-anak. Buat kelompok-kelompok, intinya ya seperti itu untuk mengaktifkan PBM. Dorongan dari Ibu Kepala Sekolah seperti itu.
Baik. Untuk mendeteksi, apakah selama ini guru-guru sudah melaksanakan yang disarankan itu atau belum? Itu biasanya deteksinya itu lewat apa, Bu? Atau Pak? Insya Allah, ya lewat supervisi, Pak. Lewat supervisi. Lewat supervisi. Kalau yang Keberhasilannya, ditemukan ternyata belum menerapkan pembelajaran aktif, itu apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu Kepala Sekolah? tindak lanjutnya Ya. kalau ditemukan belum terlaksana Ya, apa yang panjenengan perintahkan. ya. Mengikuti workshop-workshop Mengikuti workshop. Mengikuti workshop-workshop Oke, mengikuti workshop. dan mencari sumber-sumber lain. Itu Ya. umpamanya lewat tayangan video. Boleh ya, suruh melihat tayangan video pembelajaran aktif itu seperti ini. Oke. Baik. Di antaranya pembelajaran aktif itu ciri-cirinya itu kan menggunakan apa namanya sumber belajar, yaitu menggunakan teknologi informatika, ya, teknologi informatika atau IT, berbasis IT. Nah, intinya gitu. Nah, sekarang kira-kira fasilitas apa saja, Bu, yang sudah diberikan oleh sekolah agar guru-gurunya nanti dalam menerapkan pembelajaran aktif itu bisa menggunakan berbasis IT. Apa, Bu? Yang Fasilitas yang pembelajaran sudah diberikan oleh sekolah. Pembelajaran yang berbasis IT apa saja yang sudah disediakan sekolah. Sekolah, betul. Satu, peralatan apa halo-halo itu loh, Bu. Halo, apa? Mic. Mic supaya guru tidak terlalu bersuara ya, bersuara keras. Yang kedua, proyektor semua sudah Ada berapa ditempel. proyektornya? Ya, Proyektornya ada berapa? setiap kelas. Setiap kelas. Sudah ada Ya, semua. sudah. Alhamdulillah, ini baru ini. Ya. Sudah ada semua ya proyektornya, tapi berfungsi. Iya, sudah terpasang di langit-langit. Sudah berfungsi juga. Iya. Guru-guru setiap mengajar dipakai. Apa cuma Ya, pajangan tidak aja? selalu. Tidak selalu. Iya. Ya, terlihat materinya toh, Pak. Lihat materinya. Iya. Oke. Kalau listrik insya Allah sudah aman, Pak. 5.500 ini. Listriknya 5.500. Ya, seperti Oke. pabrik. Bagus. Ya. Kemudian fasilitas apa saja dulu? Ya, setelah itu apalagi? Lab komputer. Ya, Komputer. Bu, ada lab komputer, di situ ada Komputer pembelajaran ada. TIK. WiFi tadi sudah ada. Oh, ya. WiFi sudah. Iya, ada. Kemudian diantaranya pembelajaran aktif itu juga menggunakan alat peraga yang memadai. Ya, alat peraga. Coba alat peraga apa saja yang sudah disediakan oleh sekolah? Yang ada di sini kit IPA, Bu, kit IPA, kit matematika. terus Apa tubuh manusia kayak seperti torso Pak. Torso itu banyak jenisnya, Pak. Ada yang kepala, rahang, paru, apa itu, ada jenisnya tengkorak, apa itu, ada jenisnya gigi, sampai itu semuanya ada. Oke. Berikutnya tentang penilaian ya. Jadi penilaian itu dikenal baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Itu penilaian itu sebaiknya menggunakan penilaian otentik kan begitu ya. Penilaiannya otentik. Coba apa saja yang jenengan sarankan kepada guru agar penilaiannya itu betul-betul otentik? Apa Bu yang jenengan sarankan atau programkan kepada semua guru? ya gini Lewat LKS akhir itu.
Ya, KSAG. Terus ujiannya sumatif kemarin itu seperti kemarin ya sumatif. Itu guru betul-betul menilai, mengoreksi. Ngoreksi, harus dikoreksi. Dan nilainya itu harus bagus. Kalau tidak, berarti anak harus di-hair. Seperti itu. Hair itu apa ya? Ulang. Dikenal apa? Penilaian ulang. Remedi. Oh, remedi. Ya. Oh, gitu. Ya. Jadi anak itu nilainya harus bagus. Itu dilakukan pada saat UTS atau pada ulangan harian? Setiap hari. Setiap hari. Ulangan harian. Setiap ada ulangan, kegiatan. Ulangan harian termasuk itu. Ulangan harian juga seperti itu. Iya. Kemudian ranah penilaian yang jenengan sarankan agar itu terlihat autentik. Ranah penilaiannya yang jenengan sarankan ranahnya apa saja, Bu? Penilaian itu banyak ya. Banyak. Ranahnya apa saja biar itu kelihatan autentik begitu. Penilaian praktikum. Praktek. Terus penilaian ya. 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 Jadi sekarang penilaian yang, apa? Iya ya. Iya, Pak. Sekarang yang terkait dengan kurikulum merdeka tadi kan di situ apa? Implementasinya kurikulum merdeka model apa, Bu? Mandiri, apa berubah atau berbagi? Sudah Itu implementasi ya? Apa, mandiri. Mandiri. Mandiri berubah. Oh, mandiri berubah. Oke. Mandiri berubah ya. Kemudian dalam menerapkan kurikulum mandiri berubah, itu kan didahului dengan asesmen, Bu ya. Nah, itu apa, Bu, yang jenengan sarankan kepada guru-guru untuk asesmen itu? Di awal pembelajaran kita bisa mengetahui Ini kepala sekolah harus tahu. Jangan pinter gurunya, tapi kepala sekolah harus tahu. Gini ya. Sebentar ini Pak, dibantu Bu Nur Soleha. Gurunya nanti saya tanya lagi pada saat guru. Iya, Pak. Oke. Ya, sudah enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Nanti memang begitu, Bu. Kadang-kadang kita harus belajar ke guru ya, kepala sekolah. Saya ini pengawas juga belajar ke guru. Pengawas kan ada. Saya belajar ke guru. Iya. Baik. Soalnya baru jalan Iya, ini, Pak. baru jalan. Baik, kita lanjut. Pikiran saya itu kan sudah purna, Pak. Baik. Jadi tadi untuk mengukur agar guru-guru itu nantinya ada perubahan dalam hal mengajar, itu kan perlu adanya yang namanya evaluasi diri dan refleksi, kan gitu, G. Jadi agar meningkatkan kompetensinya guru dalam mengajar, G. Refleksi dan evaluasi diri dan refleksi. Ibu selama ini pernah, Bu, membantu guru-guru untuk refleksi? Pernah atau tidak? Ya, pernah. Pernah. Ya. Nah, biasanya refleksi itu dengan lakukan berapa kali, Bu, setiap guru? Setiap guru 2 kali. Dalam satu semester? 1 tahun. 1 tahun, 2 kali Ya. refleksi. Nah, biasanya yang jenengan temukan pada saat refleksi itu apa, Bu, guru-guru? Sebagian besar apa? Kurangnya, kelebihannya apa? Jadi kalau refleksi itu kan mengukur nanti ada kelebihannya ini, kekurangannya ini kan gitu ya.
Nah, kelebihannya apa, kekurangannya apa, Bu? Nah, di sini gini Bapak, karena gurunya itu banyak yang tua, jadi IT-nya itu kurang, Nah, itu kekurangannya. ya, Kekurangannya IT. Kelebihannya, Bu? ya, Kelebihannya ya, apa? kelebihannya itu dia itu pengalaman. Jadi Pengalaman. menangani anak itu lebih baik Gitu. daripada Oke. guru yang masih muda itu. Oke. Baik. Kemudian yang terakhir dari saya, untuk pembelajaran agar nantinya ini anak-anak diharapkan bisa kreatif dan inovatif, ini kan tidak lepas dari proses pembelajaran. Juga harus kreatif dan inovatif. Gitu, ya. Jadi harus kreatif dan inovatif itu juga diperlukan guru, ya, selain siswanya nanti bisa meniru, bisa kreatif dan inovatif, gurunya dalam mengajar juga harus kreatif dan inovatif. Coba Bu, jenengan berikan rekomendasi apa yang jenengan rekomendasikan kepada guru-guru agar dalam mengajar itu bisa kreatif dan inovatif. Apa Bu rekomendasinya? Ini Bapak ya, di samping dalam sekolahan, ya kita suruh mencari di media, di YouTube atau ada perkumpulan itu biasanya kan ada KKG gugus itu ada. Dari situlah apa ya ilmu yang harus didapat sehingga dia bisa menerapkan ke anak didik kita supaya anak itu kreatif dan terampil dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Bu. Saya Ya, rasa dari saya sudah cukup. Saya kembalikan ke Pak Dede. Barangkali ada tambahan lagi, monggo Pak Dede. Terima kasih Pak. Ini waktunya udah habis Pak wawancara Oh, dengan gitu, ya? kepala sekolah. Oh, Ya. gitu ya. Harus Oh, diingatkan ya. Ya, matur nuwun Bapak. Terima kasih. Ini kita istirahat dulu Pak Kas ini. Oke. Ya, jadi tergeser istirahatnya. Ya. Oke, ngapunten Bu, terima kasih Bu Al informasinya. Juga dengan Pak Happy, terima kasih informasinya. Saya kira untuk pertemuan dengan Bu Al sudah cukup. Ya. Ya. Terima kasih Kita Bapak. istirahat 1 jam. Nanti kita mulai lagi jam 12.30 mewawancarai kepala perpustakaan dan atau dengan KTU kurang lebih 1 jam, lalu nanti lanjut dengan Bapak Ibu guru sampai jam kurang lebih 3:30 baru kita. Ya. Terima kasih nih. Terima kasih Bu Afia. Pak Kas Muri, saya izin dulu ya. Oh iya, karena istirahat dulu. Ya, sama-sama. Monggo.